Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi tema 2 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Disimak ya. Perhatikan percakapan berikut ini. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana? Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, kalian dulu pernah kan ikut upacara bendera? Kira-kira apa saja ya tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, di sekolah itu biasanya sudah ada tulisan, biasanya disingkat dengan 5S. 5S itu kepanjangan dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, jadi kalian harus tahu 5S. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar ya. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Jadi ini ada 2 gambar. Nah, yang betul menunjukkan perilaku yang mematuhi tata tertib diberikan tanda centang. Nah, ini tanda yang ada centangnya itu tanda yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Di situ yang satu memakai baju dikeluarkan, yang satu memakai baju dengan rapi, maka yang ditanda centang yang memakai pakaian rapi. Kemudian gambar yang kedua, di situ di kelas, sebelum masuk kelas baris dengan rapi. Untuk gambar yang sebelah kiri itu terlambat, berarti yang perilaku yang tertib yang dicentang. Nah, lalu gambar-gambar ini nanti coba kalian pelajari sendiri, kira-kira mana yang harus diberi tanda centang, perilaku yang sesuai dengan tata tertib di sekolah. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih.
Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapat sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Dalam teks bacaan tadi ada satu kata-kata asing atau kata-kata sulit. Nah, ini nanti kalian cari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata-kata yang sulit dan yang tidak bisa kalian tidak paham itu bisa ditulis dan dicari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih Bu Guru kasih contohnya ya. Kata tim maknanya kelompok. Inti maknanya pusat atau paling utama. Gol maknanya masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Gawang maknanya sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah. Penalti maknanya cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Nah, itu contoh dari Bu Guru ya. Kalian bisa memperluasnya dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ini kemudian kalian buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat ya. Jadi buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sulit tadi yang sudah kalian temukan. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Nah, caranya ini pembagian ya dengan penjumlahan berulang. Jadi 88 dikurangi 11, kemudian dikurangi 11 lagi sampai habis hasilnya 0. Lalu 11-nya ini ada berapa? Karena di sini 11-nya ada 8 kali, menguranginya sampai habis hasilnya 0, maka 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi, banyak tim yang mengikuti perlombaan, ada sebanyak 8 tim. Paman Benny sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Ayo ini, kemudian bantulah Paman Benny untuk menghitungnya. Kemudian setelah dihitung diubah ke bentuk perkalian seperti yang materi sebelumnya ya. Kemudian ada teks percakapan lagi ya, diperhatikan. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian.
Faktor apakah itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, selanjutnya karena sudah berulang-ulang dijelaskan tentang pembagian ya. Coba ini dikerjakan sendiri biar kalian lebih banyak berlatih. Yang ini juga dikerjakan ya, lanjutannya yang tadi. Nah, untuk materi pelajaran ini tadi kita kira belajar apa saja ya? Kita tadi belajar tentang tata tertib di sekolah, tata tertib di upacara, dan tata tertib di dalam permainan. Kita bermain sepak bola ada tata tertibnya ya. Lalu kita belajar tentang pembagian yang diubah ke dalam bentuk perkalian. Untuk materinya cukup ini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.